Nah, tadi endorse itu apa? Nah, sekarang kenapa sih harus endorse? Ya, pertanyaannya kenapa mesti endorse gitu? Karena kan banyak banget strategi yang bisa kita lakukan selain endorse. Pastinya contohnya misalkan kayak Instagram Ads atau enggak misalkan contohnya paid promote, apalagi ya cara-cara gratisan juga banyak banget ya. Follow unfollow kalau dulu gitu ya. Sekarang juga mungkin beberapa masih main, mungkin udah enggak juga beberapa ada yang gratisannya apa ya, pakai hashtag, pokoknya optimasi banyak banget lah. Nah, kenapa mesti endorse? Nah, itu pertanyaan saya waktu pertama kali saya mau endorse juga. Kenapa ya mesti endorse gitu? Karena banyak strategi lain yang jadi pilihan. Nah, ternyata teman-teman, ini ada faktanya. Kita harus sedikit analisa karena kenapa orang-orang online shop lain endorse sampai ke brand-brand besar juga endorse gitu. Nah, karena terutama di Instagram ya. Karena Instagram adalah platform yang melahirkan para influencer-influencer ya, Instagram dan YouTube ya. Jadi sebenarnya kalau kita pakai strategi yang tepat di tempat yang tepat gitu ya, itu dampaknya akan luar biasa. Dulu saya cerita sedikit lah. Dulu waktu zaman Twitter itu nggak ada endorse ya. Waktu zaman Twitter mainnya apa? Buzzer. Ya kita paid promote di akun publik yang sudah besar. Nah, kalau mainnya buzzer di Twitter ya jelas itu memang lahannya di sana gitu. Cara mainnya cara main buzzer. Tapi kalau kita punya online shop di Instagram dan kitanya nggak main endorse, itu kayak gimana ya? Eh, nggak pas aja gitu ya. Soalnya Instagram itu justru tempat melahirkan para selebgram-selebgram tadi yang sering endorse. Nah, jadi sebenarnya uh, yang paling tepat adalah untuk di Instagram, terutama untuk produk saya ya. Untuk produk saya itu benar-benar works banget pakai endorse. Ya, ada juga yang lain, tapi yang selama ini paling works adalah endorse gitu. Dan selama 2 tahun ini ada endorse yang benar-benar bagus, ada yang biasa aja hasilnya, ada juga yang boncos. Nah, kali ini saya akan coba sharing biar teman-teman nggak terjebak di lubang yang sama, nggak masuk ke lubang yang sama gitu. Nah, saya kasih tahu malam ini, insya Allah lubang-lubangnya apa aja. Jangan sampai nanti nggak nggak maksimal hasilnya gitu. Oke ya, sip ya. Lanjut ya, Kang Ilham. Nah, sebelum kita jalanin endorse-nya, teman-teman, saya saranin, teman-teman jangan endorse dulu sebelum poin-poin yang berikut ini dibenerin dulu. Ya, yang pertama target market. Jelas, ini adalah hal yang sangat-sangat krusial. Kalau kita buta sama target market kita siapa, buta di sini tanda kutip bukan hanya kita tahu bahwa produk kita buat cowok atau cewek gitu ya, usianya misalkan muda atau senior gitu. Terus bukan cuman dianya ada domisilinya di di kota besar atau di kota kecil, no, bukan masalah itunya. Tapi target market ini pahami siapa yang membeli produk kita. Kebanyakan orang di sana mengiranya adalah siapa yang menggunakan produknya, bukan siapa yang membeli. Jadi itu juga udah keliru. Yang pertama mindsetnya, siapa orang yang bisa beli produk kita. Ya sekarang contohnya misalkan teman-teman ada yang bisnisnya kuliner. Kemarin saya sama istri saya dibeliin satu cemilan ya, kue roti kering gitu bagelan ya. Nah, kalau makan roti kering mungkin nggak cuma saya sama istri saya yang suka, mungkin anak kecil juga suka, ya orang tua saya juga suka gitu. Nah, tapi memang untuk semua orang produknya. Nah, cuman untuk penargetan ini, target market ini adalah yang dimaksud siapa yang bisa membeli gitu. Nah, dalam hal ini, kalau tadi contohnya roti kering tadi, jelas orang-orang yang lebih konsumtif, yaitu misalkan ibu-ibu gitu, ya, atau ibu muda gitu, dia yang suka ngemil, yang sudah punya penghasilan,
apalagi ya, yang dia juga suka terutama ya sama produknya. Jadi jangan jangan dianggap sama antara orang yang mau beli produk sama orang yang orang yang bisa beli sama orang yang pakai gitu. Nah itu nggak sama, itu beda banget. Nah, yang kedua, kita harus tahu juga value produknya. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti mau endorse, saran saya, kalau saya sih ditulis, dicatat gitu ya, di notes handphone atau enggak dimanapun lah bebas. Kira-kira kenapa sih orang harus beli produk kamu? Nah, itu harus dijawab tuh. Kenapa orang beli produk kamu? Kenapa nggak produk orang lain? Ya, jadi value produknya apa? Yang nanti akan kita up, yang akan kita promosikan sebagai nilai jual dari si produk itu apa? Ya, jadi harus jelas dulu di situnya. Kalau kita cuma bisa jawabnya, misalnya saya jual t-shirt gitu, wah t-shirt saya ini Kang, misalkan desainnya bagus gitu. Nah, desain bagus kan mungkin nggak semua orang suka, bener ya? Dan apa bedanya dengan kaos-kaos lain, t-shirt-t-shirt lain yang di pasaran, gitu. Kalau misalkan mau, contohnya, ini t-shirt saya bisa ada lubang charger handphone sama handsfree misalkan. Nah, itu kan beda tuh ya, ada fungsional lain. Nah, jadi maksud saya adalah benar-benar harus kita tahu knowledge produknya seperti apa untuk nanti kita promosikan. Kita apa beda produk kita dari orang lain. Apa ya keunikannya apa gitu. Oke. Okay? Nah, yang ketiga budget. Nah, jelas kalau misalkan ngomongin endorse pasti ngomongin budget karena endorse adalah salah satu strategi Instagram marketing yang berbayar. Nah, jadi bisa nggak gratisan? Bisa kalau selebgramnya teman kita gitu. Bisa nggak kalau gratisan? Uh, bisa aja sih ya. Saya pernah juga ditawarin sama teman-teman yang dia nggak gratis juga sih. Dia tukar produk sih ya. Jadi oke, aku mau produknya nanti aku posting gitu. Ya itu juga nggak gratis sebenarnya kita kan beli produknya gitu ya. Yang pasti adalah budget harus disiapin. Nah, yang pertama, budget ini untuk dipakai endorse, saya saranin teman-teman untuk pakai uang yang dingin, ya. Karena memang cukup beresiko sebenarnya untuk endorse ini. Sebenarnya resikonya bukan masalah nanti laku atau enggak gitu, bukan. Tapi ada resikonya gini, kalau kita kirim barang kita hari ini, itu kemungkinannya nggak akan diposting besok. Paham ya? Jadi ada uang modal kita yang tertahan di sana gitu. Ya, tayangnya bisa 1 bulan, 2 bulan, bahkan ada sampai setengah tahun loh. Ya, gila itu kemarin endorse siapa ya? Siapa gitu namanya lupa istri saya yang proses. Jadi sampai setengah tahun apa setahun gitu. Itu nggak tayang-tayang loh, dan itu cukup mahal loh. Jutaan ya kalau 1,8 juta apa berapa gitu. Nah itu kan coba kalau misalkan uang yang dipakai adalah uang mepet gitu. Uang mepet dipakai, wah gimana dong? Belum tayang juga iklannya. Boro-boro balik modal gitu. Benar ya? Nah, jadi tipsnya adalah mulai dari yang kecil, yang murah-murah dulu ya. Terus kenapa yang murah? Biasanya selebgram kalau dia masih kecil, dia tayangnya cepat. Tapi kalau udah artis, udah selebgramnya cukup lumayan besar, nah ini dia bisa antri tuh, bisa hampir berbulan-bulan, bahkan hampir nyampe setahun gitu ya. Nah, itu kan bahaya gitu. Jadi pastiin budget keuangannya lagi sehat ya. Yang terakhir, cari winning talent. Ini bahasa saya sih, teorinya nggak ada. Winning talent ini sama kayak kalau di orang-orang main Instagram atau Facebook Ads, sama kayak winning winning campaign gitu. Nah, winning talent ini ada cara nyarinya teman-teman. Nah, nanti saya sharing habis ini. Tapi yang jelas pesan saya adalah jangan sekali-kali kamu endorse tanpa melalui tahap ini, ya, tanpa validasi dulu, tanpa riset dulu selebgramnya seperti apa, tanpa cari winning talent seperti apa, kayak gitu, paham ya? Jadi intinya adalah semuanya harus disiapin, semuanya harus disiapin karena ada pepatah juga yang bilang bahwa ketika kita gagal mempersiapkan, sama aja kita uh, harus siap untuk gagal gitu, ya. Jadi harus dipersiapin. Nah, tadi udah target market, value produk,
budgetnya juga sama winning talent. Nah, sekarang gimana sih cara cari winning talent biar teman-teman tuh nggak boncos gitu? Coba di next dulu Kang Ilham. Ya, nanti ini juga awalnya saya nggak pakai metode ini. Tapi ketika semakin sini, semakin optimasi, semakin ngulik, oh akhirnya kita harusnya memang benar-benar optimasi dulu, persiapan dulu sebelum kita running. Kalau running mah gampang, bener ya. Kalau running mah ya tinggal running aja, udah dibayar, kirim produk, nanti ya tinggal tunggu gitu. Tapi untuk siapa yang kita bayar gitu? Ya, siapa yang kita endorse. Nah, ini penting ini, ya. Dan saya juga baru tahu beberapa waktu ke belakang untuk metode ini yang akan saya bagikan ke teman-teman, ya. Bagaimana mencari winning talent untuk endorse biar nggak boncos. Nah, berikutnya saya punya satu video. Ini video tutorial. Teman-teman yang ada gadgetnya dua atau satu pakai handphone, satu pakai laptop, atau sebaliknya, nanti bisa langsung ikut tutorialnya. Ya, karena ini adalah materi inti dari saya malam ini. Oke, Kang Ilham udah siap di play videonya? Oke, siap. Jadi langsung play sekarang aja? Nah, ini sekitar 14 menitan lah videonya. Sebentar sih, tapi benar-benar insya Allah teman-teman bakal dapat beberapa atau malah banyak insight dari tutorial yang saya sharing nanti di video ini. Oke, boleh sip sekarang aja, Kang Ilham. Oke. Selamat belajar teman-teman. Kalau nambah 1 menit dulu boleh nggak? Boleh, boleh. Ya, Mau 1 menit, 1 mau menit. mau pakai apa? Mau yang dingin atau yang panas? Apaan? Coba langsung aja dulu ya, coba diputar dulu yang ini ya. Coba diputar dulu. Oke. Kalau nge-lag nanti kasih tahu ya teman-teman. Nanti saya coba putar ulang.